Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku Benar Tuhan, inilah kebenaran. Setelah Engkau kembali ke surga, Engkau kembali ke dunia ini dan menciptakan baru hidup kami menjadi bait Roh Kudus-Mu. Engkau tinggal, Engkau hidup di dalam diri kami Tuhan. Dan Engkau bergerak melalui pikiran, hati, dan tangan kami. Hidup kami bukannya hidup kami lagi Tuhan, tetapi Kristus yang hidup melalui hidup kami. Kedagingan kami, kemanusiaan kami telah mati dan dilahirkan kembali menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan hidupku bukan lagi aku, tetapi Kristus yang bergerak melalui pikiran, tangan, dan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati segala anugerah-Mu, berkat-Mu, hidup di dunia ini. Kami bersyukur kepadamu, Engkau menjadikan segala sesuatunya baik adanya, dan kami boleh menikmati segala berkat daripadamu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Ya, tema hari ini ya, melanjutkan tema yang kemarin. Kalau tema yang kemarin, Tuhan memberi, ya, kasih setianya tetap kekal selama-lamanya. Meskipun hidup kita tidak sesuai dengan rancangannya, ya, meskipun hidup kita belum bisa mencapai apa yang Dia perkenankan, tetapi Tuhan tidak pernah merubah, ya, apa yang sudah diputuskannya, alias mengambil kembali, ya, kasih karunia-Nya dan berkat-berkat-Nya. Amin. Tuhan tidak pernah mengambil kembali. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah Tuhan tidak menimpakan malapetaka pada kita. Saudara-saudara, tujuan tema ini adalah memang memperbaharui, ya, pemahaman kita, pengertian kita selama ini. Ya, semenjak ada corona yang merajalela, semenjak, ya, saya punya grup. Di dalam grup itu sering saya mendapatkan berita duka cita. Selalu akhir daripada berita duka katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kan selalu begitu. Nah, termasuk tema ini, Tuhan tidak menimpakan malapetaka pada kita. Kenapa? Karena selama ini, ya, sudah beredar pikiran, kepercayaan yang mengatakan kalau kita mengalami masalah, ya, kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami berbagai petaka, itu kepercayaan yang sudah beredar mengatakan Tuhanlah yang menimpakan masalah. Nah, khotbah seri ini Bapak Ibu Saudara untuk merubah pemahaman yang keliru. Untuk merubah pemahaman yang keliru ini. Amin. Saudara siap? Mari kita mulai. Nah, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-11. Ayub pasal 42. Oke. Kalau bisa yang di atas itu bisa hidup juga bagus. Kita baca bersama-sama. Ini dia. 2, 3. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Perhatikan baik-baik, saya baca lagi. Ada yang saya tandai warna emas. Inilah yang biasa kita dengar, dan inilah
yang saya pakai untuk menjadi tema. Saudara mungkin berpikir, loh Pak, Alkitabnya, ayatnya berkata segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan temanya adalah Tuhan tidak menimpakan malapetaka kepada kita. Tuhan tidak menimpakan malapetaka ini kepada Ayub. Saudara-saudara, ini memang sangat berlawanan dengan pikiran kepercayaan yang sudah ada di dalam masyarakat. Ya, sudah ada. Sekali lagi saya bacakan. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki, ya, dan perempuan, semua saudara laki-laki dan perempuan Ayub, ya, dan semua kenalannya, begitu ya, yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya Ayub, begitu ya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur Ayub. Oleh karena apa? Oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepada Ayub. Saudara, ini ayat ini memang jelas sekali, ya, sangat jelas. Kalau kita menerima ayat ini begitu saja, atau bahasa anak sekolahnya letterlek, saudara-saudara, maka jelas sekali kita dapati, ya, yang tulisan kuning ini dengan jelas sekali, ya, saudara-saudara, Tuhan menimpakan, ya, kita dapati Tuhan menimpakan malapetaka kepada Ayub. Betul? Jelas sekali di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan seperti itu. Bahkan kalau saya selidiki dari beberapa versi terjemahan Alkitab baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, saudara-saudara, ya, di sana dikatakan, ya, di sana dikatakan malapetaka itu diterjemahkan dalam versi IMB itu kesusahan. Ya, versi lain segala yang jahat. Ada juga kemalangan, ada juga firman Allah yang hidup segala ujian ditimpakan Tuhan kepada Ayub. Bayangkan saudara. Jadi bukan hanya malapetaka yang sifatnya kesusahan yang kecil ini, ya, yang sifatnya juga yang jahat-jahat itu, ya, perbuatan jahat kita, ya, yang juga sifatnya masih level kemalangan, ya, yang juga segala ujian. Semua ini yang tertulis ini, saudara bisa membuka di dalam versi ini, dikatakan oleh teman-teman. Perhatikan, teman-teman dan saudara Ayub itu ditimpakan kepada Ayub. Oke, paham ini ya? Jadi tolong jangan dibatasi malapetaka. Biasanya malapetaka itu kan besar sekali. Begitu loh. Tetapi saudaraku, artinya saya masuk mulai sekarang. Artinya apa? Artinya Tuhan dari terjemahan tadi, dari versi tadi, artinya Tuhan dianggap berada di balik penderitaan Ayub. Apa yang terjadi kepada Ayub? Pada waktu itu Tuhan dianggap mengirim angin badai, menghancurkan rumah Ayub, membunuh anak-anak Ayub, mengambil seluruh harta benda Ayub, menimpakan penyakit ke seluruh tubuh Ayub. Saudara bayangkan, ya, dan Tuhan juga dianggap bekerja sama dengan iblis. Ingat ini, ya, di dalam ayat ini kalau kita baca sekali lagi secara letterlek, maka, ya, Tuhan dituduh oleh mereka, dianggap oleh mereka, Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk menyakiti Ayub. Nah, yang terakhir nanti ini saya bahas, benarkah Tuhan memakai iblis? Benarkah Tuhan bekerja sama membuat hidup kita sakit? Nah, itu akan kita bahas nanti, ya, dengan seri ini. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau paham, benarkah Tuhan menimpakan malapetaka kepada Ayub? Benarkah Tuhan ada andil di dalam segala kesusahan hidup kita? Itu adalah datangnya daripada Tuhan. Itu saudara yang mau kita bahas. Kenapa? Karena sampai hari ini
perkataan Tuhan menimpakan masalah kepada Ayub, kepada manusia, seolah-olah menjadi kebenaran, ya kan? Itu selalu kita dengar ketika seseorang tertimpa musibah, mengalami duka cita, mengalami kecelakaan, apalagi pada waktu ditinggal meninggal, dia katakan Tuhanlah yang memberi, maka Tuhanlah yang mengambil. Itu seringkali kita dengar. Nah ini Bapak Ibu Saudara, benarkah ini kebenaran dari Tuhan? Pertanyaannya itu. Amin. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih punya pikiran yang Tuhanlah yang mendatangkan malapetaka, Tuhanlah dulu yang mengambil pacarku, Tuhanlah yang membuat aku kecelakaan, Tuhanlah yang mengambil pekerjaanku. Saudara, mari kita bersama-sama simak ini baik-baik. Amin. Mari kita belajar. Bapak Ibu Saudara, tema ini untuk memahami jalan Tuhan dengan benar. Ya. Saya dulu juga punya pemahaman seperti yang dialami oleh Ayub sebelum saya mengerti salib Kristus yang sudah selesai. Nah, hari ini kita memahami masalah yang melalui salib Kristus yang sudah selesai. Begitu juga hari ini kita belajar bagaimana kita memahami isi Alkitab melalui setelah salib Kristus sudah selesai. Agar kita paham, agar karya Kristus di kayu salib itu tidak sia-sia. Saudara, kalau kita mengerti bahwa Kristus sudah selesai menyelesaikan semuanya persoalan hidup manusia, saudara, cara hidup, cara pandang kita itu berbeda. Akan berbeda. Kalau saudaraku hidup sebelum salib Kristus selesai, manusia dipacu, diusahakan berjuang mati-matian untuk menunjukkan, membuktikan ketaatan, untuk berusaha mewujudkan apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika salib Kristus itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudara, kita tidak berjuang untuk mewujudkan kehendak Tuhan, tetapi kita hidup, saudara, menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, termasuk segala persoalan dan masalah. Memutarbalikkan kesalahan yang dulu, lalu kemudian menerima karya Kristus yang sudah selesai menjadi berkat buat kita. Amin. Baik, kita melangkah setahap demi setahap. Minggu depan jangan tidak hadir karena kita akan memahami, benarkah di dalam kehidupan sehari-hari ini Tuhan dan iblis itu masih bekerja sama? Bahkan apakah benar Tuhan memakai iblis? Nah itu nanti kita bahas. Saudara, saya paham betul. Saya dari seberang, dari sono, Bin Tuyul itu menjadi teman mainan, menjadi alat produksi buat kita. Benarkah itu? Nah, mari bagi anak Tuhan yang sudah mengalami salib Kristus akan memahami ini. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita yang pertama mau melihat perkataan tadi, penghiburan yang diberikan kepada Ayub. Benarkah ini perkataan Tuhan? Siapa yang bicara tentang Tuhan menimpakan masalah? Mari kita membaca Alkitabnya ini, Nah ini dia. Siapakah gitu ya? Siapa yang bicara Tuhan? Siapakah yang berbicara Tuhan menimpakan masalah kepada Ayub, kepada kita? Nah, mari kita kembali melihat di dalam Ayub pasal 42 ayat 11. Oke? Mari bersama-sama 2, 3. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia Ayub di rumahnya. Mereka menyatakan, sampai di situ saja. Coba saya tanya sekarang. Jadi siapakah Bapak Ibu Saudara yang bicara tentang Tuhan menimpakan masalah? Siapa? Yang berbicara adalah, lihat ini, saudaranya laki-laki dan perempuan. Saudara perhatikan baik-baik. Yang mengatakan bahwa Ayub,
Kamu menderita seperti itu habis-habisan itu, dikatakan saudara terdekat, orang-orang yang di dalam lingkungan terdekatnya, saudara-saudara, yang mengatakannya, ya, yang mengatakannya. Yang kedua siapa? Semua kenalannya yang lama, kenalannya. Jadi yang berkata bahwa Tuhan yang menimpakan malapetaka, Tuhan yang menimpakan masalah, Tuhan yang menimpakan segala kejahatan ke hidupnya Ayub, ya. Tuhanlah yang menyebabkan harta bendanya dan sakit penyakit Ayub itu. Ternyata yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah mereka, yaitu saudaranya laki-laki dan perempuan, yaitu kenalannya sendiri alias manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata yang ngomong itu saudara dan teman-teman Ayub sendiri. Artinya apa? Mereka mengatakan bahwa malapetaka dari Tuhan, artinya badai yang menghancurkan rumah Ayub, kematian anak-anak Ayub, habisnya harta benda Ayub, dan sakit penyakit yang menimpa seluruh tubuh Ayub. Yang mengatakan itu datangnya dari Tuhan, itu teman dan saudara Ayub, bukan Tuhan. Amin. Bukan perkataan Tuhan, sekali lagi itu. Paham Bapak Ibu Saudara? Bukan Tuhan. Saudara, memang benar Tuhan bisa saja memakai seseorang atau raja yang tidak mengenal Tuhan, bahkan memakai burung ya untuk memelihara Eli ya, waktu kelaparan di Sungai Kerit, bisa memakai keledai, ya kan. Tuhan bisa menjadikan bahkan ikan nila bisa mengeluarkan uang dari mulutnya. Untuk apa? Untuk memberkati anak-anak Tuhan, bukan untuk mencelakai. Tuhan tidak memakai apapun untuk mencelakai umatnya, anak-anaknya. Amin. Jadi mari kita melihat seperti apa saudara dan teman Ayub. Ya, mari kita buktikan, kita melihat. Supaya kita sekarang kalau di dalam perjanjian baru itu ada Alkitab, ada yang bunyinya seperti ini. Ujilah segala roh. Ujilah segala roh yang datang kepadamu. Mari kita uji, ya. Apakah ini perkataan ini saudara laki dan perempuan Ayub, perkataan teman-teman Ayub yang mengatakan itu datangnya dari Tuhan, itu benar atau salah? Saudara-saudara, sehingga kita menjadi orang yang jeli, yang peka terhadap setiap roh yang datang kepada kita. Amin. Mari kita uji, benarkah? Ya, apa kata Ayub tentang perkataan itu? Itu loh ya. Nah, mari kita buka di dalam Ayub pasal 6 gitu ya. Mari kita lihat Ayub pasal 6, itu terjemahan ada dua yang saya pakai di sini, MILT itu Alkitab bahasa Inggris. Saya ambil bahasa Indonesianya. Kita baca 2, 3. Saudara-saudaraku telah bersepakat dengan penuh kebohongan seperti sungai, seperti anak sungai, mereka lenyap. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia yang saudara punya. Kita baca lagi 2, 3. Tetapi kamu, hai kawan-kawan, tak dapat dipercaya dan diandalkan. Kamu seperti kali yang habis airnya dikala hujan tak kunjung tiba. Apa kata Ayub tentang teman-temannya, tentang perkataannya dan teman-temannya? Dia bilang, kamu pembohong. Coba bayangin. Ya kan? Kamu penipu. Dia bilang begitu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dipercaya dan diandalkan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi secara langsung apa yang disampaikan oleh saudara-saudara dan teman-temannya saat teman-temannya ngomong bahwa segala apa yang dialaminya itu adalah datangnya dari Tuhan, dan ternyata Ayub sendiri menolak atau menyangkal perkataan itu dengan berkata itu kamu semuanya itu berkata bohong saja. Artinya apa saudara? Artinya perkataan itu tidak sesuai dengan sifat Tuhan gitu loh. Berarti segala kesusahan itu yang dikatakan oleh teman-temannya
itu bukan dari Tuhan. Amin. Ini telah membuktikan, ini telah mematahkan ya perkataan para teman-teman Ayub, para saudara-saudara Ayub yang seolah-olah itu menghibur, ternyata itu kebohongan. Ya, ternyata teman-teman Ayub itu, saudara-saudara Ayub itu menyebarkan berita buruk tentang Tuhan, memfitnah Tuhan. Itu loh saudara-saudara, menuduh Tuhan. Dan saudara, kita tahu sampai sekarang ya, perkataan berita kebohongan ini telah diterima menjadi kebenaran bagi banyak orang. Betul? Bagi banyak orang sudah menjadi seperti kebenaran. Ya. Tuhan telah dituduh, Tuhan telah difitnah, membawa malapetaka bagi hidup kita, bagi saudara kita. Apalagi dulu, maaf ini ya, dulu saya sering mendengar ada terjadi tsunami di Aceh, lalu dihubungkan orang bilang begini, ya sih habis masa Natalan aja dilarang ya kan? Ya kan? Seperti itu kenyataannya. Nah, muncul lagi waktu di Palu, di Poso itu. Kenapa? Karena ada penyembahan berhala. Emangnya di sini tidak ada penyembahan berhala sehingga terjadi tsunami yang di Palu itu? Ya kan? Komentarnya seperti itu. Bahwa itu dianggap hukuman yang datangnya dari Tuhan karena kehidupan yang tidak benar. Saudara perhatikan baik-baik kalau berbicara seperti itu. Apakah Balikpapan adalah kota yang suci, kudus, dan tidak berdosa? Ya kan? Artinya perkataan itu jelas kebohongan, jelas tidak benar. Ya, melemparkan kesalahan kepada Tuhan, menuduh Tuhan, memfitnah Tuhan, ya seolah-olah Tuhanlah penyebab malapetaka itu yang menyebabkan anak dan istri orang-orang itu hilang, dikubur hidup-hidup. Saudara tahu sekarang ini jelas. Jadi ternyata benar-benar dikatakan di sini, saudara-saudara dan teman Ayub itu apa? Bohong, perkataannya tidak bisa dipertanggungjawab, perkataannya, kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan. Kalau zaman istilah anak sekolah secara teologi yang benar, itu loh. Ya kan? Amin. Saudara lihat sekarang, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun di rumah, ternyata perkataan Tuhan pembawa masalah, pembawa malapetaka bagi hidup kita itu tidak benar. Ayub sendiri menyangkal, dan kita melihat ayatnya itu ada. Dan dalam terjemahan lain, saudara, Ayub sendiri menyangkal sifat teman-temannya adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan, yang pertama isi berita perkataannya, yang pertama Ayub menyangkal isinya, bahwa tidak benar Tuhan itu menimpakan masalah. Itu pertama, isinya disangkal oleh Ayub. Itu tidak benar, perkataan itu tidak benar. Ayub mengatakan seperti itu. Yang kedua, berdasarkan ini, lihat saudara, ya, kawan-kawan tak dapat dipercaya dan diandalkan. Selain daripada perkataannya disangkal oleh Ayub bahwa itu perkataan bohong, yang kedua, pribadi orangnya dikatakan kamu itu nggak bisa dipercaya, kamu itu nggak bisa diandalkan. Pribadinya itu loh saudara, pribadinya dikatakan oleh Ayub nggak bener ini orang. Itu loh saudara. Ya, saya tidak menyangkal bahwa Tuhan bisa memakai orang yang tidak menyembah Tuhan. Betul, Raja Ahasveros zamannya Nehemia itu ya dipakai Tuhan untuk memberkati Nehemia membangun kota Yerusalem yang roboh. Bisa seperti itu. Tanpa tidak ada penyangkalan kebenaran itu. Masih ingat ada salah satu nabi berjalan mau mengutuki bangsa Israel. Ya, nabi ini, saya lupa namanya, ya, Bileam, ya, ketika nabi ini ngotot gara-gara mau dibayar uang,
tapi sudah diperingatkan, jangan kau kutuki, karena apa yang sudah dinyatakan Tuhan untuk diberkati bangsa Israel, engkau tidak boleh mengutuki. Itu sama dengan melawan Tuhan. Tapi Bileam ini ngotot. Akhirnya apa saudara? Di tengah jalan itu, ya saking bebalnya nabi ini sudah tergiur uang, tertipu uang, keledai itu bisa ngomong. Buta mata lo Bileam. Di depan itu ada malaikat berdiri bawa pedang menyala-nyala. Sampai keledai bisa seperti itu. Tapi untuk memberkati, menyelamatkan bangsa Israel. Ya, itulah contoh-contoh. Saya tidak menyangkal sama sekali bahwa Tuhan bisa memakai binatang, yang memakai orang raja yang tidak mengenal Tuhan, tapi untuk memberkati umatnya. Tapi saudara lihat ini kenyataannya, Ayub sendiri menyangkal, mengatakan perkataan itu bohong. Yang kedua dikatakan mengenai orangnya. Mengenai orangnya saudara lihat ini, kamu tak dapat dipercaya, tak dapat diandalkan, seperti itu. Jadi pribadinya si pembawa berita bohong itu ternyata saudara lihat. Ada Alkitab mengatakan manusia itu dilihat dari buahnya. Pohonnya, ya, pohonnya jahat, pohonnya pahit, menghasilkan buah yang pahit. Ini pohonnya, saudara, pohonnya itu nggak bisa dipercaya, nggak bisa diandalkan, katanya begitu. Kamu manusia yang nggak mengenal Tuhan, nggak bisa diandalkan begitu, ya. Jadi Ayub menyangkali. Perkataan teman-teman Ayub isinya beritanya penuh kebohongan, memfitnah, menuduh Tuhan itu jahat. Ya, si pribadi teman-temannya itu tidak jelas, dikatakan di sini tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan, seperti kali, lihat ini. Ibaratnya seperti kali yang habis airnya dikala hujan tak kunjung tiba. Bayangkan saudara. Saudara pernah lihat kali itu bukan kali-kalian metik ya, bukan kali itu sungai ya, sungai seperti ini. Saya ambil ilustrasi seperti ini saudara ya. Nah ini lihat, Pak Andi Nur pasti tahu ini. Ya, ini Ciliwung saat kemarin sebelum Jokowi jadi presiden itu ya. Masih zamannya Ahok ya kan, waktu sempat dikeruk. Bayangkan seperti inilah sungai Ciliwung gambarannya. Lalu teman-teman Ayub, pribadi Ayub yang nggak bisa dipercaya, nggak bisa diandalkan, dikatakan seperti kali yang penuh dengan kotoran, sudah pasti tidak bisa menghasilkan air yang jernih. Seperti inilah manusia yang berkata, saudara, yang berkata bahwa Tuhan itu menimpakan masalah. Ya iya jelas masalah lah kalau seperti ini kan, masalah lain. Kalau sungai dipenuhi kotoran, kalau manusia dipenuhi kotoran, maka yang keluar, yang dihasilkan adalah kotoran. Manusia jahat ngomongin tentang Tuhan, hasilnya adalah jahat. Amin. Saudara ngerti sekarang ya? Itulah yang terjadi. Ya, amin. Jadi kalau hari ini, puji Tuhan. Ya, ternyata Tuhan bukan penimpa masalah. Ternyata Tuhanlah bukan memberi apa yang kemarin itu badai tsunami. Bukan Tuhan. Ternyata yang memberi corona itu bukan Tuhan, saudara ya. Bayangin, ada yang bilang ini alat Tuhan untuk yang lebih parah lagi, mengurangi manusia supaya stabil, penciptaan pendaur ulang. Saya mendengar seseorang berkhotbah, ini adalah pendauran ulang supaya manusia stabil karena kebanyakan, katanya begitu. Yang lebih parah lagi dia bilang, ini mengurangi orang Kristen, katanya begitu. Ya ampun, saudara-saudara. Emangnya saudara, logikanya gini, Alkitab bilang beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Justru Injil itu harus dikenal, justru kelahiran baru itu harus dialami banyak orang. Masa Tuhan sendiri menurunkan corona kemudian mengurangi orang Kristen? Masuk akal enggak?
Nah, itu sudah berlawanan dengan pikiran Tuhan. Tapi gampang sekali mengatakan itu. Ya, itulah dia, saudara. Jadi sekali lagi Tuhan tidak menimpakan malapetaka atas bumi ini. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mari saya tunjukkan, saya buktikan satu persatu ayatnya. Ini kita sudah melihat, ya, kita sudah membuktikan sendiri bahwa teman dan saudara Ayub itu adalah pembohong. Sudah ada ayatnya. Kalau saudara menyangkal hal ini, ya itu ayatnya tadi. Amin. Kita sudah membaca, kita sudah menemukan bahwa Ayub sendiri yang dikatain begitu pun menyangkal, menolak perkataan dan orangnya. Dan itu menunjukkan, membuktikan kepada kita, ya, perkataan Tuhan menimpakan malapetaka itu adalah fitnah, kebohongan belaka. Menurut Ayub, saudara-saudara. Amin. Nah, mari kita lanjutkan sekarang. Ya, sekali lagi, Tuhan bukan menimpakan malapetaka kepada kita. Oke? Kita masuk tentang betapa Tuhan itu baik kepada kita, betapa Tuhan itu tidak menimpakan malapetaka kepada Ayub, kepada kita. Nah, ini dia, kita baca bersama-sama. 2-3, ya. Yesaya pasal 43, 2-3. Israel, beginilah kata Tuhan, Akulah yang menjadikan dan membentuk engkau. Jangan takut, engkau pasti ku selamatkan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Coba stop di sini. Ya kan? Lihat. Kalau kita berkata Tuhanlah menimpakan kesukaran, di sini dikatakan tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bertentangan dengan kata Tuhan sendiri. Kalau tadi kita membuktikannya melalui perkataan Ayub. Sekarang perkataan Tuhan sendiri. Dia bilang begini, engkau tak akan tenggelam dalam kesukaranmu. Lalu kalau sampai bilang Tuhan memberi kesukaran, lu kayak apa Tuhan pelin-pelan, ya kan? Nah, di sini jelas mengatakan engkau tak akan, ya, engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api engkau tak akan hangus. Pencobaan, nah pencobaan lagi. Ada betapa seringnya kita mendengar Tuhan memberikan pencobaan kepadaku, ya kan? Tuhan menguji aku. Lihat ini, bila lihat pencobaan-pencobaan berat tak akan mencelakakan engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu. Allah apa ini? Allah apa di situ? Allah Kudus Israel penyelamat. Nah, kurang naik ini. Lalu saya simpulkan di sini, Tuhan berkata, aku pasti menyelamatkanmu, bukan memberi kesukaran, bukan memberi malapetaka, bukan memberi pencobaan. Nanti kita akan bahas mengenai pencobaan-pencobaan itu. Tapi intinya ayat ini Bapak Ibu Saudara, oleh kesaksian Yesaya mengatakan Tuhan itu penyelamat. Amin. Bukan memberi kesukaran, malah apa saudara? Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Ya, tak akan tenggelam. Dikatakan bila engkau mengarungi, aku akan menyertai engkau. Tuhan ada di dalam kesukaranmu. Tapi kesukaran itu bukan datangnya dari itu Tuhan. Amin. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Ya, yang pertama kita melihat di sini menunjukkan ayat ini kepada kita bahwa Tuhan itu baik, bukan pemberi kesukaran. Oke? Nah, lihat ini. Tuhan baik dan memelihara kita. Saudara, saya kasih makanan karena di sini lihat ini ya. Enaknya anak Tuhan itu, ya. Kita ini bukan pekerja keras, maksudnya mewujudkan untuk mendapatkan berkat. Bukan, Tuhan memelihara berkatnya. Nah, ini kita lihat Mazmur 2:3. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, ya, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Tunggu dulu, kita baca yang nyaring rame-rame ya. 2:3.
Siapa yang susah payah mencari makanan, itu terbalik. Seharusnya ngurusi makanan kita itu siapa? Tuhan. Ya, itu saudaraku. Tuhan, saudara, menyediakan makanan untuk kita. Bahkan dikatakan di sini, engkau menyiapkan pesta bagiku di depan lawan-lawanku. Makanya di dalam ayat perjanjian baru itu ada perkataan seperti ini. Ya, jangan kau khawatir hari ini segala apa yang kau makan, kamu minum dan pakai. Lalu dibandingkan di sana burung, ya kan, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tapi lihat itu hidup. Lihat itu bunga bakung, ya kan, tidak menenun, ya, tidak menenun, tidak membuat baju, tapi pakaiannya bagus sekali. Kenapa? Tuhan yang menyiapkan. Sama-sama ikuti saya. Tuhan menyiapkan. Tuhan menyediakan. Nah, harusnya saudara kita punya iman, kita punya kepercayaan ini, menikmati kebaikan Tuhan, bukan prasangka buruk, apalagi menuduh Tuhan. Ya, kita lihat lagi. Lihat ini, saudara, bukan makanan yang sederhana, ya. Lihat ini, kita terus. 2, 3, engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lesat berlimpah-limpah. Nah, haleluya. Beri tepuk tangan. Jangan, betapa seringnya kita sibuk tidak sesuai rancangan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan dan yang tidak perlu kita kerjakan. Urusan makanan, lihat Tuhan yang menyediakan, saudara-saudaraku. Dikatakan di sini, aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku, maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Makanya saya heran, saudara, maaf, kalau orang Muslim hari Jumat di mana? Di mana? Burung ada di mana? Burung. Burung di mana? Di pohon. Ya kan? Burung gereja tetap di sangkarnya. Ya kan? Hari Jumat orang Muslim di mana, Mbak? Di masjid. Nah, hari Minggu orang Kristen di mana? Apakah hasilmu berlimpah-limpah? Saudara sendiri memaksa dirimu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Bagiannya Tuhan, saudara menyediakan yang seperti ini. Ya, ada yang beralasan, Pak, ini kesempatan, peluang. Iya, betul. Dengan kekuatanmu sendiri engkau mengerjakan peluang itu. Kita lupa ada bagian Tuhan bagi kita. Lihat ini, saudara. Menyiapkan, amin, menyuguhi, kan beda. Kalau saya ke tempat Pak Andi, ya kan, sebagai tamu, pas yang terhormat seperti ini, semua tamu adalah terhormat. Saudara, kita ini tidak ada apa-apanya, tetapi kata Tuhan, kita itu seperti tamu yang terhormat. Sebagai tamu yang terhormat dikatakan di sini, disuguhi minumannya lesat dan berlimpah-limpah. Disediakan yang terbaik buat tamu, ya kan? Bukan yang sisa-sisa, remah-remah, bukan. Saudara perhatikan baik-baik, diberikan yang terbaik dari Tuhan. Dan ini menyangkal kalau Tuhan, saudaraku, membuat susah. Kalau Tuhan membuat kelaparan, amin. Ini ayat ini menyangkal seperti kata teman-teman Ayub bahwa yang mendatangkan malapetaka kepada Ayub, yang mengambil seluruh harta bendanya itu adalah Tuhan. Ini menyangkal, saudara, membatalkan argumentasi daripada teman Ayub. Yang jelas di sini katakan Tuhan menyiapkan pesta pora. Tuhan menyuguhi yang terbaik. Tuhan yang terbaik buat kita, amin. Haleluya. Nah, lalu kita lihat selanjutnya yang lain.
Ya, yang lain kita baca. Ini kita masuk di dalam perjanjian baru, ya, di mana salib Kristus sudah selesai. Kita baca 2-3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Lagi, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, bukan pemberi penderitaan. Saudara-saudara, Tuhan kita bukan membuat kecewa, sehingga kami pun sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Rasul Paulus katakan, Tuhan bukan kita sedih, kecewa, tapi penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan yang menghibur kita. Amin. Amin, saudara. Tuhan bukan memberi penderitaan kepada kita, justru menghibur kita. Di saat kita susah menderita itu Dia menghibur, Bapak Ibu Saudara, ya, mengangkat penderitaan-penderitaan kita. Itulah Tuhan kita yang baik yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Beda dengan yang dikatakan teman-teman Ayub tadi. Nah, yang terakhir ini ya, kita lihat ini. 2-3. Karena Allah memilih dan memberkati orang, Dia tidak pernah mengubah rencananya itu dan mengambil kembali berkatnya itu atas mereka. Ya, lihat, ini sangat menyangkal, menolak pendapat teman-teman Ayub. Yub, lo sakit, anakmu mati, harta bendamu habis, itu berarti dikatakan Tuhanlah yang mengambilnya kembali. Artinya apa? Tuhan itu dianggap pelin-pelan. Nah, kan kamu berdosa sih Yub, makanya itu diambil kembali. Nah, kamu sudah baik Yub, makanya dipulihkan, dikembalikan. Jadi Tuhan itu tarik ulur gitu ya. Kalau melihat dirimu hari ini tidak doa, nah berkatmu diambil. Mungkin kamu dikasih bisul gitu ya tuh. Supaya apa? Supaya tobat. Nah, tobat dulu baru bisulnya sembuhkan. Bayangin kalau setiap hari begitu, saudara ya. Saudara nggak benar urusanmu dengan istri dan suamimu, nggak benar gitu ya. Nah, saudara sedikit dikasih masalah. Nah, Tuhan bayangkan seperti itu. Nggak usah Tuhan, saudara. Kalau ada orang tua kepada anaknya yang begitu, tahan nggak anaknya? Anaknya pasti rewel, bukan tambah tenang. Tapi berbeda dengan Bapak kita, saudaraku, lihat ini. Ya, lihat ini. Kalau Allah memberkati Bang David, nih lihat ini. Kalau Allah sudah aku memilih Bang David menjadi anakku, ku adopsi. Oh iya kan? Nah, lihat kan? Dan tidak pernah merubah rencana atas Bang David. Tidak akan pernah, sekalipun Bang David, saudaraku, katakanlah jalannya nggak sesuai apa yang dia mau. Dia tidak pelin-pelan seperti kita. Ini sudah pernah saya bahas. Tuhan tidak berubah-ubah seperti manusia. Lihat ini. Dia tidak akan mengambil kembali. Bang Daud, hidupmu tidak benar. Karena hidupmu tidak benar baik, istrimu saya ambil dulu. Saya singkirkan jauh-jauh. Banyak orang kan begitu. Ya kan? Anaknya yang kebut-kebutan tidak karuan, akhirnya dia lost control, jadi kecelakaan. Karena kecelakaan itu kepalanya terbentur jadi mati. Bukan Tuhan yang membenturkan, anaknya yang kebut-kebutan. Tuhan disalahkan yang ngambil, katanya begitu. Ya, matanya, saudara lihat itu, waduh kasihan, Tuhan mengambil matanya karena kebanyakan main game, maka Tuhan sadarkan supaya belajar tidak main game. Bukan, karena anaknya yang main game terus. Ya, anaknya bukan Tuhan. Tuhan disalah-salahin. Ya kan? Tuhan disalahin. Padahal emangnya Tuhan yang main game? Enggak. Ya memangnya Tuhan yang apa? Yang ngambil matanya? Tidak. Siapa? Anaknya. Nanti kalau anaknya sudah matanya begini-begini, oh Tuhan membuat sakit supaya saya sadar nggak membiarkan anak saya main game. Yang bener aja. Lihat ini ayatnya ini, saudara, jelas.
Saudara lihat, dia tidak pernah mengambil kembali. Jangankan saudara mengambil kembali, merubah lo nggak pernah. Apa yang sudah dirancang buatmu itu tidak akan dirubah kembali oleh Tuhan. Ya, tapi dulu kita sering begini. Hati-hati, namamu yang sudah dicatat di surga di buku kehidupan, ya bisa hilang lagi, dirubah ini. Wah, saudara kasihan. Kalau berpikir seperti itu, mana ada manusia layak-layaknya masuk surga? Ya kan? Mana ada? Karena itu Tuhan turun dari surga untuk membereskan semua ini supaya manusia nggak naik turun, saudara. Tuh lihat tuh, karena kamu nggak setia, karena kamu nggak taat tuh berkatnya diambil kembali. Wah, Tuhannya berubah-ubah. Ya kan? Makanya sering kita dulu ke gereja itu dianggap ngecas untuk menerima urapan baru. Karena urapannya sudah habis. Saudara, dulu kita diajar seperti itu. Diambil kembali, habis kayak baterai. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu menetap di dalam dirimu. Berkatnya itu menetap. Nanti kita akan berbicara. Jadi masalah-masalah yang tidak terduga itu datangnya dari mana? Saudara, yang pertama masalah itu bisa jadi karena ketidaktahuan kita. Nah, saya ambil contoh, ini sedikit aja saya keluar dari tema ini. Sebenarnya saya mau menghemat waktu dan fokus kepada tema ini aja. Saudara, kita menghadapi masalah itu bisa jadi karena kita sedang menikmati berkat. Contohnya, saudara, kamarmu panas, nggak ada AC-nya. Selama ini awam terhadap AC, tidak tahu AC, tidak pernah pakai AC. Meskipun saudara menerima berkat, lalu saudara taruh AC itu di kamarmu berubah dingin nggak? Tidak. Ya kan? Tambah ada masalah baru. Bagaimana caranya supaya kita tahu mengoperasikannya? Maka kita harus mempelajari petunjuknya. Ya, barulah setelah kita paham cara pemakaian itu, baru kita bisa menikmatinya. Maksud saya, masalah itu ada bisa jadi karena kita tidak tahu. Ya, maka cara mengatasinya harus belajar. Begitu loh. Amin. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau mengurangi supaya hubunganmu suami istri itu lebih lancar, caranya apa? Ya belajar cara membangun hubungan, memperlakukan suami dan istri supaya kita bisa memperlakukan dengan baik. Bagaimana supaya kita tidak timbul masalah? Belajar mengelola dan mencari uang dengan baik, dengan benar. Ya, oke, kita lanjut aja. Kita lanjut, saudara. Jadi ayat ini membuktikan, menyangkal perkataan teman-teman Ayub tadi bahwa Tuhanlah bukan penimpa masalah. Amin. Nah, oke. Nah, kita lihat selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya di sini. Sekarang pertanyaannya, ya. Oke. Pertanyaannya buat Bapak Ibu Saudara. Mana yang Anda terima dan percayai? Ya, sekarang ini saudara sudah paham kebenarannya apa yang dikatakan Alkitab. Yang pertama, teman-teman Ayub pembohong, penipu yang tidak dapat dipercaya, seperti sungai yang dipenuhi kotoran, memfitnah Tuhan dengan berkata Tuhan menimpakan masalah, Tuhan menimpakan persoalan, Tuhanlah menimpakan kejahatan. Ya, saudara lihat, perhatikan baik-baik itu. Yang kedua, saudaraku, mana yang Anda terima? Yesaya berkata, aku pasti menyelamatkanmu. Ya, Daud berkata Tuhan baik dan selalu memelihara hidup kita, bahkan menyediakan makanan, bahkan dia bilang dia menghormati hidup kita. Rasul Paulus berkata Tuhan Yesus penuh belas kasihan, sumber penghiburan, menghibur dan memberkati kita dan tidak menarik kembali. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita menerima pewahyuan dan hikmatnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang jahat berbicara tentang Tuhan dan Anda akan mendapatkan gambaran yang buruk.
tentang Tuhan. Seperti teman-teman Ayub. Karena itu mengapa kita ikut-ikutan berpikir kalau Tuhan membunuh anak-anak atau menimpakan malapetaka? Karena saudara-saudara Ayub berkata begitu. Mengapa kita ikut-ikutan mereka ini? Saudara, mengapa kita mempercayai mereka apa yang dikatakan mereka ini? Yang tidak dapat dipercaya, mereka tidak dapat diandalkan. Kalau ada orang yang membagikan kebenaran yang sebenarnya tentang Tuhan. Saudaraku, dengar baik-baik. Jika hari ini saudara mengalami masa-masa sulit, jangan dengarkan perkataan ini. Amin. Amin. Jangan dengarkan saudara-saudaramu yang pembohong. Dengarkanlah Yesaya, dengarkanlah Daud, dengarkanlah Paulus. Dengarkanlah perkataan mereka. Jangan menerima laporan jahat tentang orang jahat atau bodoh, tetapi percaya dan terima apa yang dikatakan, yang dilakukan Kristus untuk kita semua. Alkitab katakan, aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Dia yang percaya kepadaku, saudara-saudaraku, tidak akan pernah, dia tidak pernah. Lihat ini, dia yang percaya kepadaku akan hidup meskipun mati. Saudara, dengarkan baik-baik. Kisah Ayub bukanlah bagaimana Tuhan menimpakan malapetaka kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Kisah Ayub adalah tentang Tuhan yang baik mengambil segala masalah yang menimpa kita ganti memberkati kita. Amin. Kisah Ayub adalah kisah kasih karunia dan penebusan dari Tuhan dan segala kasih karunia, saudaraku, yang diberikan kepada kita, kepada Ayub. Pengalaman Ayub dan kemenangannya bisa memajukan pada kita tentang Tuhan yang baik kepada saudara dan saya. Bukan tentang Tuhan menimbangkan masalah, malapetaka, penderitaan, dan segala yang jahat pada manusia. Tentang Tuhan yang baik. Tentang Tuhan yang memelihara hidup Ayub dan saudara. Tentang Tuhan yang menyediakan makanan ya, yang berlimpah-limpah ya, kepada Ayub dan kepada kita. Tentang Tuhan, saudaraku, yang konsisten, yang setia, ya, memilih saudara untuk diberkati, diangkat menjadi kepala bukan ekor. Ya, meskipun kehidupan kita tidak seperti yang diharapkannya, dia tetap setia, dia tidak berubah keputusannya, dia tidak mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Saudaraku, bukan tentang teman-teman Ayub yang pembohong, pemfitnah, penuduh Tuhan, bukan. Jangan dengarkan perkataan mereka mulai hari ini. Mari kita dengarkan Yesaya, Daud, Paulus, dan Tuhan Yesus. Amin. Terimalah Tuhan yang baik, yang menyediakan, yang memelihara, yang setia kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Kami berterima kasih Tuhan. Hari ini telah mengenal yang sebenarnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau selama ini ternyata kami terfitnah, kami termakan berita buruk, kami termakan kebohongan. Hari ini kami belajar kebenaran dan pewahyuan. Ternyata Tuhanku adalah Allah yang baik, Allah yang selalu setia kepadaku, Allah yang memberkati dan tidak mengambil kembali, Allah yang tidak pernah menimpakan kesusahan, malapetaka, kejahatan kepadaku. Tapi sebaliknya dialah yang menyediakan, dialah yang menyuguhkan, dialah yang selalu menyertaiku. Sekalipun aku di lembah yang kelam, sekalipun aku di dalam penderitaan oleh karena perbuatanku maupun yang tidak kusengaja, Dia segera menolongku, mengangkatku keluar, mengangkat segala masalah dan menggantikannya menjadi berkat yang berlimpah-limpah kepada aku. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup menikmati pikiran yang benar, kepercayaan yang benar,
yang Tuhan sediakan berikan kepadaku. Kami izinkan Roh Kristus mengalir melalui hidup di dalam hidupku, melalui hidupku. Dan sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih untuk kebenaran-Mu. Teguhkanlah dalam hidup kami, maupun sebagai pendengar online yang di rumah masing-masing. Kami terima, kami nikmati berkat Tuhan. Kami hidup dengan cara hidup yang benar, menerima dan percaya karya Kristus yang sudah selesai. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.